kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini Bu Novi mau mengajak teman-teman untuk menanam benih kacang hijau menjadi toge. Nah, di sini Bu Novi punya benih kacang hijaunya nih, teman-teman bisa lihat. Nah, nanti kalau kita tanam, ini bisa menjadi sebuah toge. Nah, ini nih yang namanya toge nih teman-teman, panjang-panjang. Teman-teman penasaran nggak gimana cara nanam benih kacang hijau menjadi toge? Nah, yuk kita kesana yuk. Nah, teman-teman, biasanya Bu Novi kalau buat video itu sendirian atau berdua dengan Bu Mona atau Pak Umar. Nah, kali ini Bu Novi menanamnya ditemani oleh tamu spesial. Kira-kira siapa ya? Ini dia. Iya teman-teman, tamu spesial Bu Novi, Bu Sinta, hasil SAI juga loh. Beliau hasil dari kelas 3. Ya, assalamualaikum teman-teman tanah air. Alhamdulillah hari ini Bu Sinta diminta bantuannya nih sama Bu Novi untuk membantu Bu Novi menanam biji kacang hijau menjadi toge nantinya. Oke, langsung aja yuk teman-teman, udah gak sabar kan? Bu Sinta akan langsung jelasin ya, dibantu sama Bu Novi nantinya gimana sih step-step atau cara-cara untuk menanam biji kacang hijau. Yuk, kita kenalin dulu ya Bu Novi ya, alat bahannya ya. Ada apanya nih Bu Sinta? Oke, Bahan-bahannya, alat dan bahan. Nah, yang pertama bahan dasarnya itu kita pakainya adalah biji kacang hijau atau bisa dibilang benih kacang hijau. Ya, contohnya kayak gini nih. Tahu ya benih kacang hijau kayak gini? Oke. Nah, terus yang kedua, Bu Sinta pakai kapas sebagai media tanamnya. Biasanya kalau teman-teman nanam itu di tanah, kalau sekarang kita akan pakai media tanamnya kapas. Terus yang ketiga, kita pakai yang namanya gelas aqua bekas. Jadi teman-teman nggak perlu beli, teman-teman tinggal pakai aja aqua gelas yang bekas teman-teman pakai atau minum. Oke, selanjutnya bahan yang terakhir adalah air. Oke, itu Novi untuk alat dan bahannya. Oh, jadi itu Bu Sinta, alat dan bahannya. Wah, ternyata gampang ya, mudah ditemui. Iya Bu Novi, nah sambil kita memulai nih ya, Bu Sinta mau jelasin dulu nih ke teman-teman kenapa sih kita menanam biji kacang hijau menjadi tanaman toge. Ternyata tanaman toge itu banyak kandungannya Bu Novi, buat kita bagus banget. Ya, sebelum kita memulai untuk menanam benih kacang hijau, Bu Sinta pengen kasih tahu dulu nih Bu Novi, apa sih kandungan yang ada di dalam tanaman toge. Ternyata tanaman toge itu bagus banget Bu Novi karena mempunyai banyak kandungan. Yang pertama, dia punya protein, karbohidrat, zat besi, terus dia juga ada vitaminnya, vitamin A, B, C, dan E. Seperti yang teman-teman tahu, vitamin A itu bagus banget buat mata kita. Selain itu, dia juga melancarkan proses pencernaan Bu Novi. Wah, ternyata banyak sekali ya kandungan yang ada di dalam sayuran toge. Iya, alhamdulillah Bu Novi, ternyata Allah tuh menciptakan segala jenis makanan, segala jenis tanaman itu sudah dengan kandungan-kandungan baik di dalamnya. Langsung aja yuk Bu Novi, kita ke cara atau step-step dari penanaman benih kacang hijau. Bu Novi bisa bantu Bu Sinta ya. Sambil Bu Sinta ngejelasin, Bu Novi yang akan mempraktekkan. Jadi teman-teman bisa nih ngeliatin Bu Novi apa aja yang harus teman-teman lakukan dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama, tadi teman-teman sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, kita siapkan dulu media tanamnya, yaitu adalah kapas. Sudah diambil Bu Novi kapasnya? Oke, teman-teman bisa masukin kapasnya ke dalam aqua gelas bekas. Kurang lebih ditumpuk sebanyak 2 lembar deh. Kalau misalkan kapasnya bentuknya kotak, kalau kapasnya bentuknya seperti ini, kira-kira aja ya, jangan terlalu tebal. Contohnya kayak gini nih Bu Novi kalau sudah tunjuk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa botol aqua gelasnya itu nggak kita lubangi? Karena kita tuh nggak memerlukan air banyak untuk menanam benih kacang hijau ini. Jadi nanti kita cukup membasahi kapasnya sampai lembab aja, jadi nggak perlu banjir. Makanya nggak perlu tuh dilubangin. Kan biasanya kalau teman-teman nanam tanaman itu pasti ada lubang tuh di pot-pot bawahnya. Nah, fungsinya untuk jalan keluarnya air. Nah, kalau untuk menanam benih kacang hijau ini
kita cukup melembabkan media tanamnya aja atau kapasnya. Oke, udah Bu Novi? Ya. Udah ya. Oke, kalau teman-teman sudah membuatnya jadi seperti ini nih, nah teman-teman basahin dulu kapasnya. Basahinnya jangan sampai banjir ya, cukup dilembabkan aja. Boleh Bu Novi dikasih air nih ke kapasnya. Jangan sampai banjir, tapi cukup dilembapin aja. Lembapin itu artinya kapasnya setengah kering dan setengah basah. Sambil tungguin Bu Novi melembapin media tanamnya atau kapasnya. Nah, kan tadi teman-teman sudah ada nih benih kacang hijau yang kering. Ternyata ini nggak bisa langsung kita tanam teman-teman. Nggak bisa langsung kita tanam Bu Novi. Kenapa tuh? Nah, kita harus merendam benih kacang hijau ini dulu di dalam air supaya kita bisa tahu nih mana benih yang bagus untuk ditanam sama benih yang nggak bagus untuk ditanam. Bu Novi tahu nggak? Bu Novi tahu nggak ciri-cirinya apa sih benih yang bisa ditanam sama nggak bisa ditanam? Nggak tahu Bu, emang gimana Bu? Nah, ciri-cirinya kalau benih yang bisa ditanam atau yang layak untuk ditanam, dia ketika dimasukkan ke dalam air nih teman-teman, dia tidak mengapung, jadi benihnya tidak kosong. Nah, teman-teman lihat nih, coba benihnya teman-teman ada yang mengapung atau enggak? Coba ya. Nah, ternyata ada nih yang mengapung benihnya. Kalau ada benih yang mengapung kayak gini, Novi, artinya dia tidak layak untuk ditanam. Nah, benih yang bisa kita tanam adalah benih yang ada di dalam air ini yang di bawah, yang mengendap. Benih yang mengendap ini bisa langsung kita tanam. Nah, kurang lebih 1 menit teman-teman taruh dulu di sini buat misahin mana benih yang mengapung sama yang tidak mengapung. Setelah itu teman-teman ambil benih yang tadi tidak mengapung ya. Nah, setelah itu benih yang tidak mengapung tadi teman-teman masukin lagi ke dalam air, teman-teman pisahin. Dan teman-teman tunggu waktunya kurang lebih semalam. Jadi teman-teman semalaman dulu direndam benihnya. Nah, setelah itu kan udah kita tanam Bu Novi. Nah, jadi begitu teman-teman. Benih kacang hijau yang ada di gelas ini itu ternyata belum tentu layak untuk ditanam. Jadi yang sudah layak ditanam itu adalah benih yang sudah direndam selama semalaman ya Bu Sinta? Iya, dan dia harus mengendap ya, tidak mengapung, itu syaratnya. Yuk, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke proses penanamannya. Setelah tadi sudah direndam semalaman, langsung Bu Novi kita masukin ke dalam aqua gelas yang sudah kita isi dengan kapas yang sudah dibasahi. Dan peletakannya teman-teman, ketika teman-teman meletakkan benih kacang hijaunya di dalam gelas, itu harus diatur jaraknya. Jangan sampai teman-teman numpuk-numpuk tuh atau kebanyakan naruhnya. Jadi dikasih jarak ya, boleh dicontohin Bu Novi caranya gimana. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Jarak. Nah, di dalamnya usahakan jangan terlalu banyak benih dan jangan juga terlalu berdempetan. Jadi kalau bisa dikasih jarak ya. Contohnya nih yang udah jadi sama Bu Novi 1. Dia berjarak dan tidak terlalu banyak di dalam aqua gelas tersebut. Oke, udah selesai ya kita melakukan proses penanamannya, tadi dibantu oleh Bu Novi juga. Nah, setelah itu teman-teman tinggal melakukan proses perawatannya aja. Dan jangan lupa nih, Bu Sinta kasih tips supaya benih kacang hijaunya cepat tumbuh. Teman-teman taruh benihnya di tempat yang kurang cahaya supaya benihnya itu cepat berkecambah nantinya sehingga menjadi tanaman toge. Oke, gitu ya. Seperti itu Bu Sinta. Kira-kira berapa lama sih Bu Sinta dari kita nanam sampai masa panennya? Sampai bisa jadi kecambah, lamanya itu adalah kurang lebih 6 hari atau 1 minggu deh, kurang lebih seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau untuk siramnya ini perlu disiram lagi nggak sih Bu Sinta? Nah, tanaman ini sangat baik atau sangat bagus dia tuh tumbuh di keadaan yang lembab Bu Novi. Jadi untuk penyiramannya itu kurang lebih teman-teman 2-3 kali sehari. Kalau teman-teman sudah melihat kapasnya kering, nah teman-teman bisa tunggu nambahin airnya tetes demi tetes, yang penting kapasnya itu lembab.
lembab, jangan sampai kapasnya kering karena si benih kacang hijau ini dia membutuhkan air juga kan untuk kelangsungan hidupnya. Seperti itu Bu Novi. Wah, jadi seperti itu ya Bu Sinta cara nanam toge. Ternyata gampang nih teman-teman cara menanam benih kacang hijau menjadi toge. Nah, teman-teman nanti jangan lupa ya buat juga sama ayah bunda di rumah. Caranya gampang kok. Nanti ikuti step-step dari Bu Sinta ya. Oke, terima kasih ya Bu Sinta sudah membantu Bu Novi untuk menjelaskan ke teman-teman nih gimana cara menanam benih kacang hijau menjadi toge. Terima kasih Bu Sinta. Ya, sama-sama Bu Novi. Semoga anak-anakku di SD 1 Tanah Air bisa melakukan proses penanaman tanaman toge dengan lancar ya. Amin. Oke, teman-teman.